Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Detani Alexandra dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan mengadakan ataupun memberikan sebuah video pembelajaran. Mengenai apa ya? Pasti penasaran dong. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sangat menarik. Tapi tunggu dulu, biar kita lebih dekat, saya akan manggil kalian, teman-teman aja ya, biar kita lebih dekat kesannya. Daripada lebih lama lagi mengulur waktu, saya akan meng-share screen sebuah materi yang sudah saya persiapkan. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai reintegrasi sosial. Apakah kalian sudah familiar mendengarnya? Daripada bingung, pada hari ini kita akan membahas mengenai reintegrasi sosial lebih dalam, kawan-kawan ya, teman-teman. Yang kita akan bahas hari ini apa aja? Yang pertama, ada definisi reintegrasi sosial itu apa, latar belakang reintegrasi sosial, faktor pendorongnya, manfaat, serta saya akan menyertakan contoh konflik sosial sampai ke tahap proses reintegrasi nanti ya. Kita mulai dari definisi reintegrasi sosial. Di sini saya memaparkan beberapa menurut para ahli ya. Yang pertama ada menurut Pius Partanto dan Muhammad Dahlan Al-Bahari. Menurutnya itu reintegrasi sosial merupakan kembali ke kondisi sebelumnya terjadi konflik ataupun perpecahan. Merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Sedangkan menurut Kun Mariyati dan Juju Suryawati, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Ini sangat berkaitan erat dengan Indonesia yang majemuk ya. Setelah udah kita ngerti ini definisinya, kita lanjut ke latar belakang. Apa sih hal yang melatar belakangi reintegrasi sosial ini? Sebentar. Sejatinya reintegrasi sosial itu merupakan proses ya, teman-teman. Proses menyatunya sebuah kelompok masyarakat pasca terjadinya suatu konflik ataupun perpecahan di antara beberapa pihak yang pada akhirnya dapat diredam ataupun dapat didamaikan. Biasanya proses ini disertai dengan tercipta tatanan-tatanan baru, peraturan baru, maksudnya ya, ataupun suatu kesepakatan. Seperti itu. Jadi reintegrasi sosial, namanya reintegrasi sosial. Kita lihat dari definisi tadi, merupakan dari sini pun udah dijelaskan, misalkan merupakan proses penyatuan ya, ataupun memperbaiki suatu hal yang tadinya tuh berseberangan atau berpecahan agar kembali damai. Berarti sudah jelas latar belakangnya merupakan adanya suatu konflik yang mau disatukan kembali. Maka dari itu muncullah reintegrasi sosial ini. Diperjelas lagi dengan faktor pendorongnya. Apa sih yang mendorong adanya suatu reintegrasi sosial? Dari kesimpulan yang saya ambil, secara simpelnya ya, faktor pendorongnya itu adalah yang pertama simpel, adanya kesadaran, permintaan, maupun keinginan untuk berdamai dari masyarakat. Karena logikanya saja, kalau tidak ada pihak yang mau berdamai, ataupun nggak ada kesadaran dari pihak manapun, pasti tetap ujung-ujungnya konflik yang berkepanjangan, bukan adanya reintegrasi ini. Seperti itu. Bisa juga faktor pendorongnya karena kebutuhan-kebutuhan khusus seperti misalkan ekonomi, politik, dan lain-lain. Masih banyak. Kita lanjut. Selanjutnya ada manfaat dari integrasi sosial. Apa sih manfaat yang kita dapat kalau kita menjalankan ataupun
mewujudkan adanya reintegrasi sosial ini. Yang pertama ada menyatukan masyarakat yang tadinya berpecah, membentuk solidaritas, karena kita sebagai pihak-pihak ini atau sebagai manusia sudah mengalami konflik itu, tentunya kita belajar dari kesalahan yang sebelumnya agar tidak terulang kembali. Maka dari itu, terbentuknya solidaritas ataupun persatuan yang lebih kuat ini karena kita sudah mengerti, sudah saling memahami antara satu dan yang lainnya, maka solidaritas pun tinggi dan toleransi pun otomatis terlaksana di dalam lingkungan tersebut kalau sudah terjadi adanya reintegrasi. Terus selanjutnya, manfaatnya membentuk norma-norma baru yang sesuai kebutuhan. Mungkin norma yang sebelumnya cenderung berpihak kepada suatu sisi, di mana konflik terjadi akibat adanya ketimpangan-ketimpangan tertentu, maka dari itu, dari proses reintegrasi ini muncullah norma-norma yang baru yang lebih sesuai dan lebih fungsional agar kebutuhan kita sebagai makhluk sosial terpenuhi. Seperti itu. Lanjut, kita ke contohnya nih. Kita udah masuk ke contohnya. Contoh konflik sosial serta proses reintegrasinya. Bentar ya. Contoh konflik sosial. Di sini kita ambil dari yang saya amati dan dari riset saya sebelumnya, kita sama-sama tahu lah bahwa COVID-19 ini sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat. Seperti yang kelihatan banget, kita sama-sama mengalami, saya yakin, yaitu krisis ekonomi. Itu udah nggak dapat dipungkiri lagi. Akibat dari diberlakukannya PSBB dari tahun kemarin, adanya new normal lagi, yang sangat memberatkan perusahaan terutama tuh perusahaan kecil, itu perusahaan mikro. Ya. Kondisi inilah yang melatar belakangi banyak terjadi kasus PHK di perusahaan-perusahaan yang menyebabkan jumlah pengangguran yang bertambah sangat pesat. Banyak perusahaan-perusahaan yang kita lihat ya, terutama yang saya lihat dan saya research di bidang perhotelan ataupun kuliner ya, itu banyak melakukan PHK karena ketidaksanggupan dana, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Nah, mereka mungkin masih mengakalinya dengan tindakan PHK ini ataupun mengurangi pegawai. Jika kita lihat dari situ, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan untuk kepentingan si pemilik usaha ini, tapi jika kita lihat dari sisi kemanusiaan dan keadilan, mungkin tindakan PHK ini kurang tepat ya, karena banyak sisi-sisi lain yang harus dilihat, dan terutama dari kondisi seperti ini, kita mau mengandalkan mencari nafkah dari mana lagi? Kita sama-sama susah, sama-sama tahu bahwa memang berat untuk beradaptasi di lingkungan yang baru seperti ini. Buruh-buruh dan pegawai pun banyak melakukan demo besar-besaran. Kita lihatlah di berita sudah banyak banget seperti buruh-buruh yang demo, pegawai yang menuntut keadilan. Nah, tapi justru dengan adanya hal ini, itu tuh memperburuk kondisi pandemi itu sendiri karena bertolak belakang dengan maksud dari PSBB atau new normal ataupun tatanan yang sudah diberikan pemerintah. Yang dimaksudkan untuk tadinya kepentingan bersama, kita mau mendahulukan kesehatan, malah bertolak belakang sekali. Bisa dibilang kita dan pemerintah cukup gagal lah untuk menangani kasus ini. Selain itu, akibat dari banyaknya pengangguran, otomatis angka kriminalitas pun bertambah. Banyak orang-orang yang terpaksa ataupun menghalalkan segala cara hanya untuk cari sesuap nasi, ya survive, demi kehidupan atau menghidupi keluarganya maupun dirinya sendiri saja sudah sulit ya, teman-teman. Di sini saya ada sedikit video singkat terkait dengan kasus yang saya baru paparkan tadi. Kita simak untuk sebentar ya. Hanya klip saja. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000
Baik, kita sama-sama sudah mendapat gambarannya ya teman-teman. Inilah yang terjadi di masa pandemi ini. Aware nggak aware sebenarnya, ini merupakan kasus yang sangat riskan ya. Terjadi, ini memicu konflik-konflik vertikal di antara pemerintahan dan juga konflik-konflik horizontal di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ini sangat-sangat vulnerable ataupun sangat sangat riskan, vulnerable ya. Kita lanjut. Upaya apa yang kita dapat lakukan untuk mewujudkan adanya reintegrasi sosial ini? Ini saya sudah rangkum menurut saya sendiri untuk agar lebih gampang dimengerti oleh teman-teman. Yang pertama ada kesadaran. Kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Dari kesadaran. Pertama ada toleransi, mengerti satu sama lain, bisa kemampuan di mana kita bisa melihat suatu sisi, bukan hanya dari satu sisi tapi dari dua sisi. Hal ini bisa meredam terjadinya perpecahan. Tentunya perasaan senasib juga, dengan adanya perasaan senasib ini, sepenanggungan ini, kita lebih care terhadap sesama. Tidak ada lagi tuh pihak-pihak di mana mau menang sendiri, mau survive sendiri, mau untung sendiri. Dengan ada perasaan senasib ini kita bisa sama-sama merangkul, justru merangkul teman-teman kita. Sehingga terjadilah reintegrasi. Selanjutnya ada tindakan preventif dan persuasif. Preventif itu lebih ke keamanan ya, guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kalau persuasif menurut saya lebih ke bagaimana kita bisa mensosialisasikan mengenai corona ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah ini secara merata ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat bisa mengerti. Nggak ada tuh lagi ada misunderstanding ataupun kesalahpahaman di mana pemerintah sengaja melakukan tindakan ini untuk merugikan masyarakatnya, untuk menginjak lagi ekonomi masyarakat kecil ya. Ini semua untuk bisnis, tapi kita harus lebih mensosialisasikan bahwa ada tindakan seperti PSBB, new normal, dan lain-lainnya, itu merupakan tindakan yang bukan semena-mena dikeluarkan ataupun dijalankan oleh pemerintah, tapi udah melakukan proses panjang, adanya perundingan-perundingan bahwa memang kita sudah sepakat untuk saat ini kesehatan itu yang diutamakan, seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah tentunya. Dari adanya, mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan sosial, terutama sandang pangan papannya yang harus diperhatikan, bantuan-bantuan kesehatan yang lain, terus juga peraturan baru yang kita bahas tadi fungsional dan merata, yang dianggap mengutamakan masyarakat, bisa dibilang agak, dan juga lebih memperhatikan lagi mengenai dan lebih membuka mata lagi. Semoga kan pemerintah dapat membuka mata lagi tentang apa yang terjadi di jalan-jalan ataupun di lapisan masyarakat itu sendiri. Sehingga bahwa akumulasi dari ketiga ini menurut saya dapat mewujudkan terjadinya reintegrasi ini. Pokoknya dari kesadaran, jika kesadaran, tindakan preventif persuasif, serta kebijakan pemerintah sudah dilaksanakan, saya yakin akan terjadi sebuah reintegrasi ataupun penyatuan kembali ke arah yang lebih baik ataupun semula. Walaupun kita tetap berada dan membiasakan diri di kondisi pandemi seperti ini. Sekian presentasi ataupun pemaparan materi dari saya untuk teman-teman. Semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tanya-tanya kepada saya melalui Japri mungkin. Bisa saya kasih kontak saya di bawah ini. Sekian dari saya, untuk kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.